Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Nailul Kamil fi Syarhi Matnil Awamil li Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani atau Jurjani rahimahullahu taala. Ta'lif Ki Haji Ahmaduddin Al-Bantani hafizahullahu taala. Ini kita sudah mau khatam sedikit lagi, sudah sampai di amel lafzi kiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qiyasiyatu minha sab'atun, dan bermula amil lafzi qiyasi. Minha darinya 100 itu ada 7. Jadi sebelumnya kitab awamil ini berisi 100 amel. Nah, dari 100 itu dibagi 2. Ada amel lafdi, ada amel maknawi. Amel lafdi dibagi 2, lafdi simai, lafdi kiasi. Lafdi simai 91 dibagi 13 kelompok. Udah selesai kita belajar. Sekarang amel lafdi kiasi. Wal qiyasiyatu minha, dan bermula amel lafdi kiasi darinya 100 itu ada 7. Ahaduha, bermula satunya 7 itu al-fi'lu 'alal itlaqi, fi'il secara umum. Wasaniha, dan bermula yang kedua itu isim fa'il. Wasalisuha ismul maf'uli, dan bermula yang ketiga itu isim maf'ul. Warabi'uha as-sifatul musyabbahah, bermula yang keempat itu sifat musyabbahah namanya. Wa khamisuha, dan bermula yang kelimanya itu ismul masdar. Di sebagian kitab ismu ini enggak ada, tapi al-masdaru. Wa khamisuha al-masdar. Wasadisuha, dan bermula yang keenamnya itu kullu ismin udhifa ila ismin akhar, setiap isim yang dimudhafkan akan dianya isim kepada isim yang lain. Wasabi'uha, dan bermula yang ketujuhnya itu kullu ismin tammen, setiap isim yang sempurna. Wastaghna 'anil idhafah, dan terkaya ia daripada idhafah, artinya tidak perlu ada mudhaf ilaih. Wa huwa yaqtadi tamyidzan li ibhamihi, dan dianya isim itu yaqtadi, memerlukan ia tamyidzan akan satu tamyiz, li ibhamihi, karena mubhamnya isim, karena belum jelasnya isim. Jadi sementara penjelasannya amel qiyasi yaitu amel yang untuk mengamalkannya tidak harus kita dengar dari orang Arab, artinya bisa kita kiaskan. Nah, yaitu dari 100 itu ada 7. Yang pertama fi'il secara mutlak, baik fi'il madhi, fi'il amar, atau fi'il mudhari' nanti di syarahnya. Yang kedua isim fa'il. Isim fa'il juga beramal seperti amal fi'il. Yang ketiga isim maf'ul juga sama, beramal seperti fi'il bina majhul. Yang keempat sifat musyabbahah juga dia beramal merafa'kan fa'il. Yang kelima namanya masdar. Masdar juga beramal dia. Setiap ketemu masdar kita bisa mengamalkannya, tentunya dengan syarat-syarat yang ditentukan. Yang keenam setiap isim yang dimudhafkan kepada isim yang lain, maksudnya idhofah, mudhaf ilaih, di mana mudhaf ilaih nanti majrur dengan mudhaf. Kemudian yang ketujuh yaitu isim yang sempurna, yang tak perlu kepada idhofah, tapi dia perlu kepada tamyiz. Kita lihat syarahnya. Ai wal awamilul lafdhiyatul qiyasiyatu minal mi'ati sab'atun. Artinya, dan bermula segala amel-amel lafzi yang qiyasi daripada 100 itu ada 7. Ahaduha, bermula satunya 7, itu al-fi'lu 'alal itlaq. Itu fi'il di atas itlaq. Arti fi'il atas itlaq, fi'il secara umum. Setiap fi'il ya beramal. Nggak mesti harus kita dengarkan orang Arab mengucapkannya. Artinya madhi yang kana au mudhari'an au amran. Madhi ada ianya fi'il atau mudhari' atau amar. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar semuanya beramal. Cuma fi'il nanti tentunya dibagi-bagi, ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Fi'il muta'addi juga ada yang muta'addi kepada satu maf'ul, ada yang muta'addi kepada 2 maf'ul, ada yang muta'addi kepada 3 maf'ul. Nah, itu nanti di pembahasan fi'il. Karena ini kitab secara ringkas. Nahu demikian itu seumpama hasuna Zaidun, baguslah si Zaid. Ini contoh fi'il lazim. Kemudian daraba Zaidun amran, memukul oleh si Zaid akan si Umar. Contoh fi'il muta'addi kepada satu maf'ul. Jadi kita i'rabnya hasuna amel lafzi qiyasi, misalkan fi'il madhi bina di atas fathah, tugasnya merafa'kan fa'il, Zaidun fa'ilnya, marfu' tanda rafa' dhammah.
Daraba fi'il madhi dia masuk dalam kategori amil lafdi qiyasi, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Zaidun fa'ilnya, marfu' tanda rafa' dhammah, amran maf'ulnya, masuk tanda nasab fathah. Contoh yang menasabkan dua maf'ul, dhanantu Zaidan qa'iman. Aku mengira akan Sidit akan yang berdiri. Nah, jadi dia menasabkan dua maf'ul yang asalnya yaitu mubtada dan khobar. Wa alamtu amran Zaidan qa'iman. Ini contoh yang mutaaddi kepada tiga maf'ul. Aku memberitahukan akan si Umar, akan apa aku beritahukan akan Sidit akan yang berdiri. Mutaaddi kepada tiga maf'ul. Itu contoh fi'il madhi. Contoh fi'il mudhari' yahsunu Zaidun, baguslah si Zaid. Yadribu Zaidun amran, memukul oleh si Zaid akan si Umar. Contoh fi'il mudhari'. Contoh fi'il amar idribuhu, pukul olehmu akannya. Jadi di sini beliau tidak menjelaskan secara panjang lebar. Yang penting kita tahu bahwa fi'il secara umum namanya amil lafdi qiyasi. Disebut lafdi ada lafadznya, qiyasi karena bisa dikiaskan. Wasaniha ismul fa'ili, dan bermula yang kedua itu isim fa'il. Isim fa'il. Wahwa sifatud dallatu ala fa'ilil hadasi al-jariyati majral fi'li fi ibadatil hudus. Jadi dianya isim fa'il itu sifat, satu sifat yang menunjukkan ia kepada pelaku pekerjaan. Ya, ala fa'ilil hadasi. Satu sifat kalimat yang menunjukkan ia kepada pelaku pekerjaan, al-jariyah yang berlaku ia majral fi'li, pada tempat berlaku fi'il. Sama seperti fi'il fi ifadatil hudud, dalam memberi faedah kejadian. Jadi nasir, orang yang menolong, ada orangnya, ada pekerjaannya. Itu maksud dia menunjukkan kepada hudus, pelaku kejadian. Ya biasalah, fa'il itu ya orang yang melakukan pekerjaan. Jadi seperti fi'il juga, cuma fi'il ada zamannya. Yadribu sedang memukul, daraba telah memukul, iya. Nah, kalau isim fa'ilnya nggak ada zamannya. Dia menunjukkan kepada orang yang melakukan satu pekerjaan, menunjukkan kepada zat, orang, dan pekerjaannya. Wa ya'malu amalal fi'lil mustaqqi minhu, dan beramal ianya isim fa'il akan amal fi'il yang dimustaqkan akan dianya isim fa'il darinya fi'il. Jadi isim fa'il itu beramal seperti fi'il asalnya. Artinya kalau fi'il asalnya muta'addi kepada satu maf'ul, isim fa'ilnya juga muta'addi kepada satu maf'ul. Bila isim fa'ilnya merafa'kan fa'il menasab, bila fi'ilnya merafa'kan fa'il menasabkan dua maf'ul. Ketika jadi isim fa'ilnya juga sama, yaitu rafa'kan fa'il menasabkan dua maf'ul. Jadi alhasil isim fa'il itu beramal seperti amal fi'il tempat dia diambil. In muta'addiyan wa in laziman. Artinya ini ingkana, jika ada ianya fi'il tempat diambil isim fa'il itu muta'addi, maka dia beramal amal muta'addi. Wa in laziman falaziman, maka jika ada ianya fi'il tempat dia diambil itu fi'il lazim, maka dia pun beramal secara lazim. Jadi isim fa'il baru beramal tentunya ada syarat-syarat yang di sini musannaf tidak menyebutkannya. Ada syarat-syarat, di antara lain didahulukan oleh istifham atau didahulukan oleh nafi, atau isim fa'il tersebut jadi khobar, atau isim fa'il tersebut jadi hal, atau isim fa'il tersebut jadi na'at. Kemudian dia berzaman, kalau isim fa'il nggak ada alif lam, harus zamannya zaman hal atau mustakbal. Kalau zaman madhi nggak beramal. Kemudian kalau isim fa'il ada alif lam, dia beramal mutlak tanpa syarat. Gitu. Contoh Zaidun mukrimun daifahu. Bermula si Zaid itu memuliakan ia akan tamunya. Ya, jadi di sini mukrimun jadi khobar, udah lengkap syaratnya, berarti dia bisa beramal. I'rabnya Zaidun mubtada, marfu' dengan ibtida, tanda rafa'nya dhammah, mukrimun khobar, khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Mukrimun ini isim fa'il. Amil lafdi qiyasi, beramal seperti amal fi'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Zamir dalam fa'il takdirnya huwa, kembali kepada si Zaid. Bermula si Zaid itu yang memuliakan ia. Dhaifa maf'ul mukrim. Maf'ul mansub tanda nasab fathah, mudhaf dhaifa hu
Isim dhamir dibina di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Ini contoh yang muta'adi. Fal muta'adi nahu, maka bermula yang muta'adi itu seumpama. Jadi dia ada maf'ulnya mukrimun karena diambil dari akrama. Wal lazimu nahu, dan bermula yang lazim itu seumpama Khalidun mujtahidun waladuh. Bermula si Khalid itu orang yang rajinlah anaknya. Yang bersungguh-sungguhlah anaknya. Jadi Khalidun di sini mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, mujtahidun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah, mujtahidun isim fa'il. Karena di sini jadi khabar, dia bisa beramal. Beramal seperti amal fi'il, tugasnya merafa'kan fa'il karena lazim, mutawa'ah. Jadi waladu fa'il mujtahidun, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf walidu waladahu hu mudhaf ilaih pada mahal jar, mudhaf waladuhu isim dhamir dibina atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Bermula si Khalid itu yang rajinlah anaknya si Khalid. Ini kalau kita amalkan, kalau kita enggak mengamalkan juga boleh kita mudhaf. Khalidun mujtahidu waladihi, boleh. Mudhaf mujtahidu waladi mudhaf ilaih boleh. Itu singkatnya seperti itu. Wasalisuha ismul maf'uli, dan bermula yang ketiga amil lafzi qiyasi itu isim maf'ul. Nah, ya'malu amalal fi'lil majhuli. Isim maf'ul itu beramal ia akan sebagai amal fi'il majhul. Kalau isim fa'il beramal seperti amal fi'il ma'ruf, maka isim maf'ul beramal seperti amal fi'il majhul. Artinya dia merafa'kan naib fa'il. Fayarfa'u naibal fa'ili, maka merafa'kan dianya isim maf'ul akan naib fa'il. Syarat beramalnya sama seperti syarat beramal isim fa'il. Demikian itu seumpama azza mangkana mukraman jaruh. Mulialah siman. Yang ada yang siman itu mukraman, dimuliakan akan tetangganya. Azza fi'il madhi, tugasnya merafa'kan fa'il, man isim mausul. Dibina ada atas sukun pada mahrafa' fa'il azza. Mulialah siman. Yang ada yang nyaman. Kana fi'il madhi nakisah. Tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar. Dhamir dalam isim takdirnya huwa kembali ke man. Mukraman khobar kana mansub tanda sapata. Jumlah kana mukraman jadi silat man. Dhamir dalam kana jadi ait man. Kemudian mukraman isim maf'ul. Tugasnya sama seperti tugas fi'il bina majhul, merafa'kan naib fa'il. Jaru naib fa'il mukraman, naib fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf jaruhu dhamir muttasil dibina ada atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Mulialah siman, yang ada yang siman itu dimuliakan akan tetangganya. Warabi'uha sifatul musyabbahah, bermula yang keempat dari amil lafzi qiyasi itu sifat musyabbahah. Arti sifat musyabbahah sifat yang diserupakan. Jadi sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, diserupakan dengan isim fa'il. Nah, cuma bedanya kalau isim fa'il itu tidak menunjukkan makna tetap. Nah, tapi kalau sifat musyabbahah itu menunjukkan makna tetap. Misalkan begini, qaimun, Zaidun qaimun, si Zaid seorang yang berdiri, qaimun berdiri isim fa'il. Apakah dia selamanya berdiri? Enggak. Nah, kadang berdiri, kadang juga enggak berdiri, berubah-berubah, itu isim fa'il. Kalau sifat musyabbahah itu artinya tetap. Nah, seperti qasir, orang yang pendek, ya pendek terus. Tawil, orang yang panjang, itu sifat musyabbahah. Ya. Ta'malu amala ismil fa'ilil muta'adi ila wahidin. Beramal ianya sifat musyabbahah akan amal isim fa'il yang muta'adi ianya isim fa'il kepada satu. Jadi sifat musyabbahah ini dia beramal seperti isim fa'il yang muta'adi kepada satu maf'ul, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Tapi menasabkan maf'ul oleh sifat musyabbahah ini karena disamai dengan maf'ul, bukan maf'ul yang sebenarnya. Karena sifat musyabbahah itu diambil dari fi'il 3 huruf yang lazim. Nah, sifat musyabbahah semuanya dimustaq dari fi'il lazim. Fi'il lazim berarti nggak ada maf'ulnya. Nah, contohnya di sini Aliyun hasanun khuluquh. Bermula si Ali itu hasanun khulquhu, itu yang baguslah akhlaknya. Aliyun mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, hasanun sifat musyabbahah. Hasanun khabar marfu' tanda rafa' dhammah, hasanun sifat musyabbahah. Beramal seperti amal fi'il, tugasnya merafa'kan fa'il, khuluqu fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf khuluqu fi'il dhamir mudhaf ilaih. Kalau ada contoh yang ini contoh satu doang. Dia di sifat musyabbahah itu cara Arabnya sebenarnya banyak modelnya.
Mungkin nanti kita bikin video khusus tentang membahas tentang sifat musyabahah. Ya. Jadi sifat musyabahah itu ada wazannya. Kalau untuk warna atas wazan af'ala seperti ahmara, azraqa, semuanya warna. Ahmar merah, asfar kuning, azraq biru. Kalau untuk penyakit juga atas timbangan af'ala juga, seperti misalkan a'ma, orang yang buta. Seperti apa lagi ya? A'ma yang buta, juling segala macam itu pakai sifat musyabahah. Karena contohnya nggak ada di sini, ya udah cukup di sini aja. Wa khamiswa al masdaru, bermula yang kelimanya itu masdar. Makanya nggak ada tulisan isim tadi. Wa khamiswa al masdaru, bermula yang kelimanya amil lafdhi qiyasi itu masdar. Ya'malu amala fi'lihi ta'diyan wa luzuman, beramal ia akan amal fi'ilnya masdar, nisbah muta'addi dan lazim. Artinya masdar beramal seperti amal fi'ilnya. Kalau fi'ilnya fi'il muta'addi berarti dia ada maf'ulnya. Kalau fi'ilnya fi'il lazim berarti dia nggak ada maf'ulnya, begitu. Jadi masdar juga beramal seperti amal fi'ilnya. Tentunya ada banyak syarat-syarat dan ketentuan. Cuma di sini musannif tidak menjelaskannya. Contohnya, yu'jibuni ijtihadu Zaidin. Jadi mengagumkan akan aku oleh kesungguhan si Zaid. Oleh kesungguhan si Zaid. Yu'jibu fi'il mudhari' marfu, tugasnya merafa'kan fa'il, nasabkan maf'ul, nun wikayah, ya dhamir muttasil, dibina ada atas sukun pada mahal nasab maf'ul muqaddam. Membuat kagum akan aku oleh ijtihadu. Ijtihadu fa'ilnya, fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Fa'il yu'jibu. Jadi ijtihadu ini masdar. Ijtihadu masdar. Dia masdar beramal seperti amal fi'il, yaitu merafa'kan fa'il. Tapi dia nggak harus merafa'kan. Bisa juga dimudhafkan kepada fa'ilnya. Jadi kita irab aja ijtihadu, mudhaf ijtihadu, Zaidin mudhaf ilaih. Dibina ada atas kasrah, mudhaf ijtihadu, Zaidin mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Jadi ijtihadu Zaidin ini pada makna fa'il ijtihad. Mengagumkan akan aku oleh kesungguhan. Kesungguhan. Siapa yang sungguh-sungguh? Ya si Zaid. Kesungguhan si Zaid berarti ini namanya masdar yang dimudhafkan kepada fa'ilnya. I'rabnya tetap kita mudhafkan aja. Jadi ijtihadu fa'il. Fa'il yu'ibu, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Ijtihadu ini dimudhafkan kepada fa'ilnya. Mudhaf ijtihadu, Zaidin mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Wasa'ani asyanuka abaka. Menyakiti akan aku oleh maksiatnya dirimu akan bapakmu. Sa'ani. Menyakiti akan aku oleh isyanuka, oleh maksiatnya dirimu abaka kepada bapakmu. Sa'a fi'il madhi, nun wikayah, ya dhamir muttasil, dibina ada sukun pada mahal nasab maf'ul muqaddam sa'a. Isyanu fa'il sa'a, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Jadi isyanu di sini masdar. Masdar dari fi'il muta'addi, dia merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Di sini dia idhofah fa'il, menasabkan maf'ul. Mudhaf isyanu kaf dhamir muttasil, dibina ada atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih dengan isyan. Ya, jadi kaf ini pada kedudukan fa'il. Menyakiti akan aku oleh maksiatnya dirimu. Siapa yang maksiat? Kamu. Berarti kaf ini fa'ilnya cuma dimudhaf. Aba maf'ul isyan, maf'ul masdar, maf'ul mansub dan nasab alif karena asmaul khamsah. Mudhaf aba, kaf mudhaf ilaih. Nah, menyakiti akan aku oleh maksiatnya dirimu, abaka akan bapakmu. Jadi idhofah fa'il menasabkan maf'ul. Jadi masdar itu banyak tugasnya. Idhofah fa'il nasabkan maf'ul, idhofah maf'ul merafa'kan fa'il. Nah, idhofah fa'il menasabkan maf'ul, idhofah maf'ul merafa'kan fa'il. Bisa dibolak-balik. Wasadisuha kullu ismin udhifa ila ismin akhara. Bentar. Dan bermula yang keenamnya, dari 7 itu setiap isim yang dimudhafkan akan dianya isim kepada isim yang lain.
Maksudnya mudhaf mudhaf ilaih. Wa yusammal awwalu mudhafan, dan dinamakan akan isim yang pertama akan mudhaf, wasani mudhafan ilaih, dan dinamakan akan isim yang kedua akan mudhaf ilaih. Nah, jadi mudhaf mudhaf ilaih. Wa ya'malul mudhafu fil mudhafil ilaihil jarra, dan beramallah oleh mudhaf fil mudhafi ilaihi pada mudhaf ilaih akan jar. Artinya mudhaf beramal pada mudhaf ilaih, yaitu amal jar. Maksudnya mudhaf ilaih itu siapa yang mengjarkan mudhaf ilaih? Yang mengjarkan mudhaf ilaih yaitu mudhaf. Jadi mudhaf itu masuk dalam kategori amil lafzi. Karena ada lafadznya, kiasi, dan bisa dikiaskan. Setiap mudhaf itu ya butuh kepada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih yaitu majrur dengan mudhaf, amil lafzi. Karena nanti ada juga yang menyatakan kalau mudhaf ilaih itu bukan majrur dengan mudhaf, tapi majrur dengan idhofah. Kalau idhofah itu nggak kelihatan, maknawi. Nah, contohnya nahu hadza ghulamu Zaidin. Bermula sini itu lamid si Zaid, budak si Zaid. Hadza isim isyarah dibina di atas sukun pada maharafa mubtada. Ghulamu khabar marfu tanda rafa dhamma. Mudhaf ghulamu Zaidin mudhaf ilaih. Majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Jadi Zaidin ini, kenapa kita baca Zaidin? Siapa yang menjarkan dia? Oh, ghulamu, yaitu mudhaf. Jadi ghulamu ini amil lafzi namanya. Amil lafzi kiasi. Wasabi'uha kullu ismin tammin wastaghna anil idhafah. Bermula yang ketujuh itu setiap isim yang sempurna ia dan terkaya ia daripada idhafah. Nah, jadi amil lafzi yang ketujuh yaitu isim-isim yang sempurna yang tidak perlu kepada idhafah. Maksud tidak perlu kepada idhafah, kadang isim tersebut memang tidak boleh dimudhafkan. Seperti isim isyarah tidak boleh jadi mudhaf. Nah, isim mausul alladzi, allati, alladzina juga nggak boleh jadi mudhaf. Kadang isim-isim tersebut karena sudah sempurna dan terkaya dari idhafah nggak perlu ada mudhaf ilaih, tapi dia masih mubham. Karena itu dia butuh kepada tamyiz nanti. Jadi tugasnya dia itu menasabkan tamyiz, menasabkan isim nakirah. Nah, bermula yang ketujuhnya itu setiap isim yang sempurna ia dan terkaya ia daripada idhafah. Wa huwa ismul mubham, dianya isim itu isim yang mubham. Karena isim mubham belum jelas, wali ibhamihi yahtaju ila tamyiz yumayyizuhu. Karena mubhamnya isim yahtaju, perlu ianya isim kepada tamyiz yumayyizuhu yang membedakan dianya tamyiz akannya isim. Ya, karena isim itu mubham berarti perlu ada tamyiz. Ini contoh di sini nggak ada contoh isim mausul isim isyarah. Contohnya indi ritlun. Di sisiku itu ada satu ritel. Jadi ritlun ini satu isim yang sudah sempurna, nggak perlu kepada mudhaf lagi. Indi ritlun, di sisiku itu ada satu ritel. Cuma perlu ditanyakan, satu ritel apanya? Zaitan. Satu ritel minyak zaitun. Jadi yang jadi masalahnya zaitan di sini mansub. Siapa yang menasabkan dia? Yang menasabkan dia isim tam ini, yaitu ritlun. Yang Arabnya biasa indi dharaf. Indi ritlun, sabit di sisi aku. Jadi asalnya inda ya, karena untuk munasabat dengan ya mutakalim makanya indi. Jadi i'rabnya gimana dia? Inda dharaf makan. Nah, pada mahal nasab jadi maf'ul fih, muta'allaq dengan mahdhuf. Pada mahal rafa khabar muqaddam. Nah, artinya indi itu mudhaf ilaih. Indi gimana cara i'rab yang benar? Indi dharaf. Dibina indi dharaf makan pada mahal nasab. Jadi maf'ul fih. Di sini dibina di atas kasrah. Karena untuk cocok dengan ya mutakalim, mudhaf indi ya dhamir muttasil dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Dharaf dan mudhaf ilaih muta'allaq kepada mahdhuf pada mahrafa khabar muqaddam. Begitu lebih kurang ya. Ritlun khabar muqaddam. Ritlun mubtada muakhar, mubtada marfu dan rafa dhamma. Ritlun ini satu isim yang sempurna yang tidak perlu ada mudhaf ilaih. Cuma dia mubham perlu kepada tamyiz doang. Jadi zaitan tamyiznya mansub dan nasab fathah.
Kalau ditanyakan Zaitan, kenapa kita baca mansub? Siapa yang menasabkan? Ritelun. Nah. Contoh lagi, ana akramu minka aban. Bermula saya itu lebih mulia dari dirimu. Aban nisbah bapak. Jadi ana dhamir munfasil dibina data sukun pada harafa mubtada, akramu khobarnya marfu tanda rafa' dhammah, akramu isim tafdil itu. Minka jar majrur. Bermula saya itu lebih mulia. Jadi akramu ini satu isim yang sudah sempurna. Enggak perlu kepada mudhaf. Nah, cuma dia masih mubham, lebih mulia apanya dari dirimu? Oh, aban nisbah bapak. Jadi aban ini tamyiz mansub tanda nasab fathah. Siapa yang menasabkan aban? Akramu, tamyiz nisbah. Wa ma asybah dzalik, dan mama yang menyerupainya akan demikian. Nah, sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.